Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Tahun baru, semangat baru. Kehidupan terus berlalu. Jangan habiskan untuk memikirkan hal yang tidak perlu. Semangat guys. Oke, di video kali ini gua mau menceritakan alur film Indonesia yang berjudul Bangsal Isolasi. Film yang dirilis tahun 2024 ini bergenre horror thriller yang mengisahkan seorang kakak bernama Weni yang ingin menguak misteri kematian adiknya. Ia menyamar sebagai narapidana dan masuk ke sel di mana adiknya tewas secara misterius. Perjalanan pun tak mudah, banyak kejadian janggal yang harus ia alami demi mengungkap kematian adiknya. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja. Let's play. Film dimulai dengan rombongan mobil polisi yang mengangkut sejumlah tahanan menuju sebuah lapas khusus wanita bernama Ratu Adil. Di antara para tahanan tersebut, terdapat pemeran utama kita, yaitu Weni. Setelah sampai, kita akan diperlihatkan dua sipir pria yang akan sering muncul di dalam film. Yang pertama, sipir senior bernama Farhan dan sipir baru bernama Adit. Setelah memeriksa berkas para napi, Farhan memerintahkan semua tahanan untuk masuk ke lapas. Begitu memasuki lapas, suasana langsung terasa mencekam. Para tahanan lama memandang para napi baru seperti santapan segar. Di antaranya, terdapat kelompok yang paling disegani sekaligus ditakuti yang dipimpin oleh seorang napi bernama Bella. Para tahanan kemudian dibawa ke ruangan Pak Herman, kepala sipir lapas. Dengan nada serius, Pak Herman memperingatkan semua tahanan untuk mematuhi aturan lapas. Siapapun yang melanggar akan menghadapi konsekuensi yang berat, yakni dimasukkan ke bangsal isolasi. Bagikan perlengkapan mereka. Setelah menerima pakaian lapas, Weni diantar menuju selnya, di mana ia sekamar dengan Yanti, seorang napi yang tampak ramah dan merasa senang karena akhirnya mempunyai teman sekamar. Adegan berpindah ke ruang makan lapas. Saat Weni dan para tahanan baru yang sedang makan, Bella dan gengnya datang membuat keributan. Bella mulai bertindak semena-mena, bahkan menghajar seorang tahanan baru yang berani melawannya hingga babak belur. Melihat itu, Weni mencoba melerai. Namun, ia malah menjadi sasaran amukan Bella dan gengnya. Situasi memanas hingga Farhan datang untuk membubarkan mereka kembali ke sel. Tahanan 218, bawa dia ke klinik. Yanti memperingatkan Weni agar tidak ikut campur dalam urusan Bella, karena Bella adalah orang yang paling berbahaya di lapas. Menurut Yanti, hanya yang kuat yang bisa bertahan di tempat ini. Jangan sok jadi jagoan. Di sini yang kuat bukan yang lemah. Jangan berurusan sama mereka. Setelah perbincangan panjang, keduanya pun beristirahat. Namun, malam pertama Weni di sel tidak berjalan dengan tenang. Ia terbangun oleh suara jeritan yang berasal dari arah bangsal isolasi. Suara itu semakin jelas dan tiba-tiba pintu selnya terbuka. Penasaran, Weni mencoba mendekati sumber suara tersebut. Saat semakin dekat, beruntung itu hanya mimpi buruk dan Weni terbangun dalam keadaan panik. Keesokan harinya, Yanti mengajak Weni berjalan-jalan di sekitar lapas. Yanti mulai memberitahu berbagai hal tentang kehidupan di lapas. Ia menyebut ada sipir yang cabul, sipir yang mudah disuap agar napi bisa hidup tenang, dan satu-satunya sipir yang masih bersih dari hal tersebut adalah Adit. Saat berjalan, Adit menghampiri Weni dan membawanya bertemu dengan dokter lapas. Di sana, Weni menjalankan sesi psikotes yang merupakan prosedur wajib untuk semua tahanan baru guna mengetahui kondisi mental dan sifat mereka. Ceritakan apapun. Ada suara aneh. Bangsal isolasi. Saya tidak percaya dengan rumor-rumor karena bagi saya itu gak masuk akal. Setelah selesai bertemu dokter, Weni yang kepo langsung bertanya kepada Yanti tentang bangsal isolasi. Dengan sedikit rasa takut, ia menjelaskan jika ada yang masuk ke sana, maka dipastikan tidak akan selamat alias modar. Menurut kalian, apakah adiknya Weni yang bernama Ratna tewas karena bangsal isolasi? Malam katanya ada tumbal dan ada yang mati.
Saat mereka sedang gibah, tiba-tiba Adit menghampiri mereka berdua dan mengajak Weni mengobrol empat mata. Ternyata di sini Adit mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui fakta sebenarnya jika Weni sedang menyamar untuk mengungkap misteri kematian adiknya. Adit sendiri ternyata adalah seorang detektif yang menyamar sebagai sipir junior untuk menyelidiki serangkaian kasus kematian misterius di lapas. Namun karena keterbatasan akses dan posisinya yang masih junior, Adit belum memiliki cukup informasi. Ia meminta Weni untuk mendekati seorang napi senior bernama Bu Sekar yang bekerja di dapur lapas. Terlihat sekali lagi, Bella berusaha menunjukkan kebarbarannya. Weni yang pemberani tak gentar melawan. Namun Bu Sekar melarangnya karena tak mau berurusan dengan Bella. Setelah situasi mereda, Bu Sekar akhirnya mengungkapkan bahwa ia dulu akrab dengan Ratna. Ia bercerita bahwa nasib buruk menimpa Ratna hingga ia harus masuk ke bangsal isolasi. Setelah Ratna dibawa ke sana, Bu Sekar tidak pernah lagi melihatnya. Yang terakhir kali ia ingat, Ratna dibawa oleh seorang perawat ke suatu tempat yang tidak diketahui. Namun saat hendak melanjutkan cerita, Bu Sekar tiba-tiba terlihat ketakutan. Ia mengatakan banyak telinga yang mendengarkan dan berjanji akan melanjutkan ceritanya keesokan hari. Malam itu saat Bu Sekar sedang sendirian, lampu di lapas mendadak mati. Dalam gelap, ia diserang dan dibunuh dengan cara yang kejam. Tampaknya ada pihak tertentu yang tidak ingin Bu Sekar membuka rahasia tentang kematian Ratna kepada Weni. Keesokan harinya, Bella kembali membuat onar dengan mengganggu napi lain. Namun, Weni satu-satunya yang berani melawan Bella. Bubar! Setelah sibuk dengan Bella, Weni mulai mencari keberadaan Bu Sekar yang tidak terlihat sejak pagi. Lihat Bu Sekar nggak? Saya coba bantu cari. Saat ia masih mencari, perhatiannya tertuju pada seorang napi yang agak stres bernama Biimah yang terlihat mengenakan jepit rambut milik Ratna, hadiah yang pernah Weni berikan kepada adiknya saat ulang tahun. Dengan perlahan, Weni mendekati Biimah untuk menanyakan tentang jepit tersebut dan kematian Ratna. Namun bukannya menjawab, Biimah malah tantrum dan memberontak seolah merasa terancam. Weni mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia adalah kakak Ratna. Mendengar itu, Biimah tiba-tiba menangis dan memeluk Weni erat-erat. Setelah tenang, Biimah mulai bercerita. Ia mengaku bahwa dirinya dan Ratna adalah teman dekat. Jepit rambut itu memang diberikan oleh Ratna sebagai hadiah. Namun nasib buruk selalu menghantui Ratna karena ia sering diganggu oleh Bella. Hingga pada suatu hari, perkelahian antara Ratna dan Bella dilerai oleh Pak Herman dan Farhan. Namun bukannya menghukum Bella, Pak Herman justru memutuskan untuk membawa Ratna ke bangsal isolasi. Keputusan itu terasa sangat tidak adil. Mendengar cerita Biimah, Weni merasa sedih sekaligus marah. Ia akhirnya mengerti bahwa Bella memanfaatkan kekuasaannya di lapas untuk menjatuhkan siapapun yang melawannya. Hal ini juga menjelaskan mengapa Yanti dan Bu Sekar selalu melarang Weni terlibat dalam konflik dengan Bella. Biimah memberikan contoh lain, yaitu seorang napi bernama Jen yang sudah menyogok Farhan agar aman, namun karena ia berurusan dengan Bella, akhirnya pun ia dikurung ke dalam bangsal. Ia menggambarkan situasi yang ada di bangsal isolasi, yaitu suasana gelap dan menakutkan. Bahkan Jen pun sampai terlihat kena mental dimasukkan ke sana, sehingga saat sipir memberikan makanan, ia malah menyerang sipir itu hingga terluka parah. Dari semua ini, Weni menyadari bahwa Bella dan sistem yang korup di lapas Ratu Adil yang nyatanya nggak adil menjadi akar dari berbagai tragedi yang terjadi di sana. Setelah keributan besar di lapas, Weni dipanggil oleh dokter yang menuduhnya memicu pemberontakan napi dengan membela yang tertindas.
Namun Weni dengan tegas membalas bahwa ketidakadilan memang harus dilawan dan ia tidak akan tinggal diam melihat kasus-kasus janggal di lapas ini. Kekerasan seksual, ketakutan, banyak orang yang mati di sini, Bu. Dan semua pada tutup mata. Ibu masih bisa tenang. Terus saya bisa apa, Weni? Saya sama seperti kamu. Weni, Joy masalah Yeti itu contoh buat kamu. Sementara itu, Bella dipanggil oleh Pak Herman. Ia diperintahkan untuk memprovokasi Weni agar terjadi perkelahian, sehingga ia memiliki alasan untuk mengirim Weni ke bangsal isolasi. Awalnya, Bella ragu karena ia sebenarnya bukan orang jahat. Namun ancaman dari Pak Herman yang akan mencelakai anak Bella jika ia tidak menurut memaksanya untuk patuh. Di sisi lain, Weni yang semakin curiga ada sesuatu yang mengerikan di bangsal isolasi memutuskan untuk memulai perkelahian dengan Bella. Weni. Perkelahian itu menciptakan kekacauan besar di lapas, sehingga akhirnya Weni dijebloskan ke bangsal isolasi. Sesuai rencana, di dalam bangsal isolasi, Weni mencoba mencari petunjuk. Namun, ruangan itu tampak biasa saja, hingga makanan yang diberikan oleh sipir membuat tubuhnya tiba-tiba menjadi lemas. Ia menyadari bahwa makanan itu telah dicampur dengan obat pelemah tubuh. Dalam kondisi setengah sadar, Weni melihat bayangan adiknya Ratna yang sedang kesakitan dan tiba-tiba menyerangnya. Yang ternyata itu hanya mimpi. Ketika Weni berusaha mengumpulkan kekuatan, Yanti tiba-tiba muncul dan disinilah fakta mengejutkan terungkap. Yanti mengaku ia adalah bagian dari jaringan yang bertanggung jawab atas kematian Ratna dan napi lainnya. Ia juga mengungkapkan para napi yang dikirim ke bangsal isolasi sebenarnya dibunuh untuk diambil organnya. Dan hal ini juga yang terjadi pada Ratna. Mati di tempat yang sama. Lebih mengejutkan lagi, Yanti mengakui bahwa ialah yang membunuh Bu Sekar karena takut rahasianya terbongkar. Jadi, yang Weni kira selama ini, Yanti adalah orang baik, dia ternyata salah besar. Saat Yanti hendak membius Weni, dengan sisa tenaga yang ada, Weni bangkit dan menyerang Yanti hingga ia tak berdaya. Di sisi lain, Bella yang tersadar dari perkelahian sebelumnya terkejut saat melihat napi lain sedang dioperasi untuk diambil organnya. Ketakutan akan bernasib sama, Bella menyerang para petugas yang ada. Dalam kekacauan itu, Bella menemukan mayat-mayat napi dengan organ yang telah diambil. Weni yang berhasil melumpuhkan Yanti mulai membuka semua pintu sel napi untuk menciptakan kekacauan sebagai upaya melarikan diri. Di luar bangsal, Pak Herman dan Farhan yang sedang berpesta dikejutkan oleh kabar bahwa Weni kabur. Mereka segera memerintahkan sipir untuk menangkapnya. Namun karena semua sel napi telah terbuka, para napi juga ikut menyerang sipir, menciptakan kerusuhan besar di lapas. Kembali ke Wendy yang berusaha menyelamatkan diri, ia diserang oleh Farhan yang membuat kondisinya semakin lemah. Namun, tepat saat Farhan hendak melumpuhkannya, Adit datang menyelamatkan Weni. Setelah mengetahui semua fakta dari Weni, Adit menyuruhnya menggunakan telepon di ruang dokter untuk menghubungi polisi. Di ruang dokter, Weni menemukan telepon, tetapi ia dibuat lengah oleh dokter yang memberikannya minuman. Minuman itu telah dicampur oleh obat bius dan menyebabkan Weni tak sadarkan diri. Kemudian saat ia sadar, Weni mendapati dirinya berada di ruang operasi. Lagi dan lagi, di sini terungkap fakta jika dokter itu adalah istri Pak Herman dan bersama Yanti, mereka adalah keluarga yang memanfaatkan para napi untuk bisnis gelap perdagangan organ. Mereka juga tahu bahwa Weni masuk ke lapas hanya untuk mencari tahu penyebab kematian Ratna, sehingga ia menjadi target berikutnya. Saat Weni ingin disuntik, tiba-tiba lampu mati dan Adit datang bak pahlawan menyerang Pak Herman dan Weni berduel dengan dokter. Namun baru sebentar duel, Bu Dokter kena mental karena mendapatkan gangguan dari para arwah penasaran yang organnya ia jual. Di luar, keadaan sangat keos, di mana di tengah kobaran api yang membakar lapas,
terjadi peperangan antara napi versus sipir. Kerusuhan itu mencapai puncaknya saat polisi datang dan menghentikan semuanya. Beberapa bulan kemudian, Weni dan Adit terlihat sedang berziarah ke makam Ratna. Weni kini merasa lega karena telah mengetahui kebenaran di balik kematian adiknya. Tak lama dari itu, Weni dan Adit pergi ke lapas untuk menghampiri Bella dan mempertemukannya dengan anaknya yang selama ini ditawan oleh Pak Herman. Terlihat sisi lembut dari Bella yang berbeda dari yang kita tahu selama ini. Ia sangat barbar. Di akhir film, kita diperlihatkan suasana lapas yang kini sudah lebih baik. Namun siapa sangka, kepala lapas yang baru juga mempunyai misi yang sama, yaitu menciptakan teror baru di bangsal isolasi. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini. Tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.